Halo, selamat pagi. Good morning all. Today we are going to talk about cause and effect. Hari ini kita akan belajar tentang sebab akibat. Sebab dan akibat itu sesuatu yang sangat berhubungan ya, very related. Cause and effect. Oke, sekarang kita akan bahas tentang apa itu cause and effect. Now we are going to discuss about what is cause and effect. Well, the first material that we are going to discuss is the social functions of cause and effect. Cause is the reason, the motive of the actions or something happening. And effect is the result of conclusions of the actions or something happening. Jadi cause di sini adalah penyebab, alasan, motif dari sebuah kejadian atau kegiatan yang dilakukan. Sedangkan efek ini adalah akibatnya atau hasil yang diberikan dari penyebab. Ini berupa result, hasil, conclusion tentang apa yang sudah terjadi. Contohnya nih, it rain, ini hujan. I got wet. Jadi penyebabnya adalah hujan menyebabkan dia menjadi basah. Itulah hubungan antara cause dan effect. Bagaimana caranya menentukan mana cause, mana effect? Ada dua cara. There are two ways to decide which one is the cause and which one is the effect. First, by asking why for asking the cause and what for the effect. Jadi kita bisa menanyakan kenapa atau why untuk menentukan mana cause dan kita menanyakan apa untuk efeknya. Yang kedua, by seeing the signal words, dengan melihat kata-kata sinyal yang menentukan mana cause, mana effect. Bingung? Sebentar lagi akan Miss jelaskan. Adalah cara yang pertama. By asking why for asking the cause and what for the effect. Jadi contohnya gini. Seperti yang digambar ya. To find a cause, ask why did this happen. Kalau ingin mengetahui apakah itu sebuah penyebab, tanyakan kenapa bisa terjadi. Terus kalau ingin mengetahui apa akibatnya, tanyakan apa yang terjadi. Contohnya, it rain. Kalau kita bertanya, apa sih yang terjadi? Hujan. Apa akibatnya? Basah. Itu disebut dengan cause dan effect. Sekarang contoh di sini. I failed my English test last week. I failed my English test last week. I did not study hard. Jadi kalau ingin menentukan, if you want to decide which one is the cause and which one is the effect, buat pertanyaan. Why did you fail your English test last week? Kenapa kamu gagal? Jawabannya, saya tidak belajar dengan baik. I did not study hard. Itu adalah penyebabnya. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan dari yang kalian ajukan, why, berarti bagian itu adalah cause. Kalau kalian tidak bisa menjawab, misalnya, why did you fail English last week? Terus jawabannya kalian bikin, I failed. Apakah kenapa kamu gagal? Jawabannya adalah, saya gagal. Kalau itu tidak cocok, berarti dia bukan cause. Bagian kalimat itu bukan cause, tapi dia adalah effect. Kemudian yang kedua, menentukan effect. Tanyakanlah dengan kata what. What happened when you did not study hard for your English test? Apa yang terjadi ketika tidak belajar dengan baik? Jawabannya adalah I failed my English test. Saya gagal dengan English test saya. Itu jadi efeknya. Jadi penyebabnya adalah tidak belajar dengan baik. Akibatnya gagal dalam tes. Oke, kita cara yang kedua, by seeing the signal words, dengan melihat kata-kata sinyal. Nah, di sini sudah ada dua tabel yang bisa kalian lihat. Yang pertama adalah sinyal words untuk cause ya. Ada beberapa di sini.
Ada because, ada reason for, an account of, bring about, give rise to, created by, contributed due to, for this reason, unless. Sedangkan untuk yang menyatakan efek di sini kalian menggunakan as a result, then, hence, for this reason, therefore, outcome, so, consequently, finally, in order to. Di sana kalian bisa pakai. Nah, untuk menentukan gimana caranya? Nah, ini contohnya. Sumatran tigers are almost extinct because people killed too many of them. Ada kata because di sini. Kita lihat di sini, because itu termasuk cause atau effect. Because ternyata masuk ke cause. Berarti setelah kata because, ini adalah bisa digolongkan sebagai cause. Sumatran tigers are almost extinct itu termasuk ke effect. Paham ya? Oke. Well, ada sentence structures dari cause and effect. Ini harus kalian pahami. Ada kata due to, because of, owing to, thanks, itu harus diikuti oleh kata benda, baik itu kata benda abstrak maupun kata benda konkret. Ini harus. Sedangkan yang kedua, because, since, as, for, itu harus diikuti oleh subjek ditambahkan verb. Contohnya nih, owing to our hard work and intelligence, we won the trophy. Owing to ini ada di sini. Jadi diikuti oleh kata benda. Kata bendanya adalah our hard work and intelligence. Contoh yang kedua, I have a stomach ache because I ate too much food. Nah, di sini ada kata because. Because itu ada di sini. Harus diikuti oleh subjek dan verb. Berarti diikuti oleh kata I sebagai subjek dan ate sebagai verb. I sebagai subjek, ate sebagai verb. Itu aturan atau sentence structures dari cause and effect. Your attention. See you on the next meeting. Bye-bye.